Halo Teknologi itu datang untuk membawa sebuah pembaharuan di industri laundry dengan hadirnya laundry security system itu. Ya, Sobat Laundry, apa kabar semuanya? Dan kali ini Sobat Laundry, kita kedatangan tamu spesial yang akan mengubah pola pikir para owner laundry di Indonesia. Nanti beliau akan memperkenalkan diri. Silakan Pak. Siap, terima kasih Pak Kristo untuk kesempatan yang sudah diberikan jauh-jauh ke kota Manado yang aduh luar biasa. Saya sampai nggak mau pulang ini datang ke sini. Hari ketiga Kota iya, kota yang indah, damai, tenang, makanannya maknyos semua, iya kan gitu. Iya. Mungkin kayaknya saya cocok nih di sini nih. Mungkin perkenalkan diri dulu, saya teman-teman di Manado kan mungkin belum pada tahu ya siapa saya Pak. Perkenalkan saya Teguh Septian. Saya CEO dari Halo Teknologi, perusahaan software dan IoT, tetapi dia positioningnya untuk mensupport pengusaha laundry Pak. Karena posisi saya memang dari 2010 itu, jadi hampir kurang lebih 13 tahunan ya. 2010 itu udah mulai, itu di laundry Pak. Pertama kali saya kenal laundry itu di Sengasek, terus berjalan ke sini, masuk ke distributor mesin, masuk ke distributor chemical, masuk untuk pengadaan mesin dan peralatan kontraktor di laundry, baik itu laundry komersial yang memang besar, sampai dengan ke training seperti itu. Dari situ sebetulnya saya itu karena banyak ketemu pengusaha laundry Pak, jadi saya melihat sebetulnya ada sebuah keresahan dari dulu yang memang sampai dengan saat ini itu masih belum terobati, rasa sakit pengusaha laundry itu. Apalagi kalau misalkan ibaratnya gini Pak, laundry itu unik saya bilang. Tidak semua bisa masuk ke industri ini. Kenapa seperti itu Pak? Karena banyak sekali tahapan yang harus kita lakukan di laundry ini. Mulai dari bagaimana konsumen masuk, terus kemudian diterimanya seperti apa, bagaimana proses cucinya, proses pengeringinnya. Karena tidak semua jenis bahan itu sama. Beda dengan kayak misalkan pabrikasi Pak, mau bikin kopi, iya kan? Bisa diproduksi massal Pak, gramasinya ketahuan. Ini enggak Pak, baju orang beda-beda. Ada yang bahannya sutra, ada yang wool, ada yang satin, ada yang banyak kan, cotton, iya kan? Itu kan beda-beda perlakuannya, nggak bisa itu dijalankan seperti itu saja kan, nggak bisa dipukul rata kan, seperti itu. Terus kemudian yang kedua, nah ini yang kedua itu sebetulnya kan pengusaha itu ya, kalau saya ambil poinnya adalah bagaimana caranya dia itu memiliki usaha itu dengan aman dan dia tuh nyaman Pak, iya kan? Sekarang kan orang itu pikir lebih banyak usaha, lebih pusing sebetulnya kan, lah iya kan banyak yang harus diurusi kan. Nah saya melihat bahwa anggap orang mau buka usaha laundry, dia sudah keluar ratusan juta Pak, ya kan, jelas kan, misalkan kayak bapak ini aja 3 set kan ketahuan, belum tempat, belum investasi yang lain-lain. Tapi bagaimana cara mengamankannya? Sedangkan owner itu kan nggak harus selalu dia di tempat ngejagain laundry, ya masa owner mau tunggu tempat gini ngasirin, kapan dia mau mengembangkan bisnisnya kan? Iya kan? Nggak mungkin dia bisa mengembangkan bisnis. Itu owner itu harus mindsetnya itu lebih strategis Pak. Bagaimana dia bisa membuat sistem dan menduplikasi, iya kan? Nah, Pak Kristo ini di sini saya diajak keliling-keliling dari mulai Manado Utara sampai Manado Selatan, outletnya ada semua. Jadi proven beliau ini sudah melakukan bisnis yang memang bukan lagi ngecap, karena memang sudah proven, outletnya banyak, dikelola. Tetapi kan tetap ada beberapa yang memang kelemahan yang harus terus kita perbaiki kan. Biasanya teman-teman di daerah itu kan informasi itu masih sangat lambat Pak. Ini laundry pertama saya yang datang, yang saya bilang wah ini ownernya keren ini. Padahal masih tataran konsep kan, tapi Bapak sudah bisa nangkep, oh ini kayaknya dibutuhkan. Sehingga saya kan diundang ke sini dan langsung pasang ini gitu ya kan, eksekusi setelah saya jelaskan itu. Berarti kan Bapak memang di sini nangkep. Nah harusnya dengan di era informasi seperti itu kan Pak, teman-teman di daerah juga sudah bisa menangkap ya, bahwa kalau kita mau lebih gesit lagi, kita harus mulai terbuka dengan teknologi Pak. Nah teknologi itu tidak bisa kita lawan, tapi kita tunggangi, iya kan? Kita yang kendalikan. Nah itu kan salah satunya. Nah maka dari situ saya membuat sebuah software laundry security system untuk owner itu bisa merasa aman ketika berbisnis. Dari mana? Seperti apa caranya laundry security system? Itu kan yang jadi pertanyaan Pak. Bagaimana?
Nah, kalau misalkan kita lihat kasusnya itu seperti ini. Kalau sekiranya mesin itu tidak kita record pergerakannya, Bapak kira-kira tahu nggak berapa kali berputar? Setiap satu mesin itu berapa kali sebenarnya sehari berputar? Bapak ada pasang CCTV ini sampai banyak kan? Apakah memang iya kerjaan kita mau nontonin terus CCTV kan? Enggak lah, iya kan? Nah, berarti kan memang harus ada sistem yang bisa mengakomodir untuk pengusaha laundry agar dia itu juga bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan lain yang sifatnya strategis itu. Nah, Halo Teknologi lahir di situ. Halo Teknologi itu datang untuk membawa sebuah pembaharuan di industri laundry dengan hadirnya laundry security system itu. Nah, jadi kita bisa record, Pak. Tetapi mungkin karena ini hal yang baru, beberapa teman-teman mungkin ada yang bilang bahwa ribet, mahal dan lain-lain. Oke. Kalau kita ini lagi ada pekerjaan ini, nggak apa-apa karena memang beliau ini kan sebagai kontraktor laundry juga di sini, ya kan? Beliau ini kontraktor laundry, teman-teman kan? Dia yang memang set up gitu ya kan beberapa teman-teman di daerah gitu. Dan saya juga sebetulnya mau agak sedikit nyisipin nih, Pak. Iya, Begini, kadang teman-teman di daerah itu tidak merasa yakin dengan yang ada di daerah itu mampu untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dikira itu nggak proper di daerah, lebih bagus di kotanya, di pusat kota. Sebetulnya salah juga. Saya melihat langsung ya dari pekerjaan yang Bapak lakukan, terus juga dari supermarket laundry Bapak kan, sebetulnya kan juga itu sudah sangat bisa mumpuni kan. Bapak juga udah berapa puluh kali bukain laundry kan, berarti kan sudah terus perbaikan. Dan sekarang kalau misalkan kayak teman-teman yang mau buka usaha laundry ya di daerah Sulawesi Utara lah misalkan, mereka lebih memilih ngambil dari Jakarta. Pertanyaan saya tuh sebenarnya simple, Pak. Bagaimana after sales-nya? Mesin ini kan ada perawatannya, harus dirawat mesin ini. Bukan barang yang sekali pakai selesai nggak diapa-apain, ya kan? Apalagi kita bisnis, bagaimana ketersediaan spare part. Kalaupun memang ada sedikit selisih harga-harga, wajarlah itu. Kan kalau saya bilang seperti ini, Pak, kita nih kalau bertetangga, pertama kali kita mau minta garam itu ke siapa? Orang jauh apa tetangga kita, Pak? Yang dekat kan? Kalau kita sakit, minta tolong siapa? Keluarga jauh apa keluarga dekat? Keluarga dekat kan? Seperti itu. Nah, ini saya melihat bahwa salah satu kalau misalkan kita mau beli mesin, apalagi Bapak juga kan sebagai main dealer dari Fogia salah satunya kan di sini kan, spare part udah pasti Bapak disupport juga kan dari sana. Ya, Pak Septian, dari tadi ini kita banyak ngobrol kan. Nah, sekarang ini pasti sudah penasaran juga ini, bagaimana cara untuk kerjanya? Siap, gaspol kita, Pak. Ayo. Kita mulai. Jadi awalnya kita buat transaksi di sini. Ini saya mau jelasin yang drop off dulu, ya. Ini ke menu kasir, sini ada absensi. Kita langsung aja transaksi. Kita buat transaksi, ya. Ini tampilan untuk si kasir, ya. Jadi sebenarnya saya buat lebih mudah, lebih simple biar nggak begitu terlalu ribet nanti. Mau buat transaksi tinggal ke sini, transaksi reguler, masuk. Ini udah saya buatin kategori-kategori. Jadi kalau misalkan terlalu panjang kan susah kan orang cari kan. Laundry kiloan, misalkan ini yang cuci kering setrika, satu lot ya, 35.000 karena kan ini per 5 kilo. Lanjutkan. Kita bisa tambahkan foto di sini. Oke, lanjutkan. Ini ada estimasi penyelesaian dan lain-lain, tinggal di-explore aja. Masuk ke lunas saat ini, pilih metodenya tunai misalkan dia. Oke. Nah, ini selesai. Kita bisa kirim nota, cetak nota atau label. Bisa kembali ke beranda. Setelah selesai dari situ, kita harus kirim ke aplikasi si operator. Itu sebagai bagian daripada SOP karena divisi kasir dan divisi operator itu berbeda. Antar tempat cuci dia udah langsung ada, tinggal kita klik lakukan pengantaran, bisa kita cek ya tempat produksinya yang flow walaupun satu outlet. Siapa ini yang akan kirim? Misalkan namanya Pak Kris, oke, dia akan ada tuh notifikasi tuh. Masukkan. Nah, kita tinggal buka aplikasi yang operator. Ada di sini, kita harus terima barang karena kan itu harus verifikasi. Ini barang sudah diperiksa, bener nggak barangnya, itemnya dan lain-lain. Kita lihat, kalau kita konfirmasi terima, kalau tolak dia balik lagi. Apa mau dibatalin dan lain-lain. Jadi kita konfirmasi, set, ini udah ada. Kita langsung proses produksi. Nah, ada kan? Masuk transaksi baru. Loh, Septian Nugraha. Ini saya siapkan, terlambat harus selesai dan ini agar Vivo-nya jalan. First in, first out, siapa yang masuk duluan. Septian Nugraha ada. Masuk ke sini, oke, kerjakan. Proses cuci, simpan. Nah, ada tombol scan. Ini washer 2. Kita coba hidupin, set, dia keluar, scan langsung, barcode, masuk, tinggal kita pilih. Hidupkan mesin, ya.
Kita tinggal tunggu responnya. Nah, dia nyala sendiri. Dia pindah program sendiri langsung sesuai dengan yang diprogram di awal. Kemudian dia start, udah lock, mulai cuci. Semudah itu. Ini kalau misalkan kita lihat, bisa lihat sini, ya. Nih, ini kan kalau misalkan udah selesai kita simpan, ini akan ada record. Nomor nota sekian, ya kan, riwayatnya itu washer 2, tanggal sekian, jam sekian, oleh siapa, waktu menyalakan mesinnya. Kita proses dryer. Oke, kita kering nih, dia udah sesuai dengan SOP. Tinggal kita masukkan, simpan. Di sini ada scan. Nah, kita mau scan ke mesin pengering. Kita anggap mesin pengeringnya yang ini, ya. Oke, ini terlalu cepat. Sorry, saya buatkan dulu. Set. Ini kan kosong nih. Dia responsif. Set, langsung ada. Kita bisa pilih timernya yang mana. Ya, kalau 3 kilo bisa di 30 menit saja. Ini 5 kilo 45 kan. Tinggal kita hidupkan. Oke, kita tinggal tunggu respon karena dia kasih perintah. Tinggal kita lihat kalau ada kaca ini ketahuan. Nah, kedengeran kan? Nyala kan? Nah, dia nyala. Nyala, Pak? Getar. Nyala kan? Nah, kalau misalkan mau lihat nih, seolah-olah kayak nggak nyala. Kita pas buka aja, pasti drum muter ini. Set. Oh, iya kan? Oke. Nah, 45 menit. Kalau timer masih ada, timer dari software masih ada, kita bisa hidupkan dari sini. Tapi kalau dia nggak ada, nggak bakalan bisa dia hidupin. Yang penting timernya masih jalan. Nah, kalau timer masih ada, dia masih bisa. Karena takutnya kan 30 menit dicek dulu kan, Pak? Cek dulu. Iya kan? Seperti itu. Nah, jadi seperti itu. Bapak juga bisa lihat di laporan pemakaian mesin di owner. Kalau ini kan di operator. Sebentar, saya cekkan di sini. Kita barusan hidupkan Dryer 2. dryer 2 dan washer 1. Hari ini kita bisa lihat. Kita lihat ke dashboard. Lihat, dryer 2. Dryer 2 betul ya, satu kali digunakan. Washer 1 0. Dryer washer 2 satu kali. Kita bisa cek juga di sini. Ces. Nih, on. Yang ada yang hidupin ini. Oleh siapa? Ini ada apakah dari aplikasi BOSS, apakah dari self service Atau operator. atau operator. Kalau operator kita lihat ada juga. Iya kan? Nih, oleh siapa? Iya kan? Nama CKS 5 menit. Iya kan? CKS 5 kilo, or nomor order sekian. Semuanya terrecord. Kalau Bapak misalkan mau lihat yang secara ini, Tapi ini bisa di handphone kan? bisa di handphone, Pak. Bisa di handphone. Bisa di handphone. Misalkan Bapak mau lihat nih selama 1 bulan. Misalkan anggaplah seminggu lah ya, Pak ya. Semua toko atau mau toko yang mana aja bisa tampilkan mesin ini. Dryer 7 kali dihidupkan oleh siapa saja. Ini kan on, ini ketahuan kan. Jadi seperti itu kalau yang laundry drop off. Sekarang tinggal yang self service. Jadi kalau di self service, kalau teman-teman tahu Kioska yang ada di McD dan lain-lain ya, ada kan. Nah, ini versi kecil, bisa kita taruh di tablet atau di kasir pun bisa di HP. Misalkan konsumen datang, dia isi nomor sendiri, Pak. Kita masukkan aja nomor telepon, ya. Saya barusan sudah masukkan, ya. Ini bisa di HP ya. Ini saya biar besar aja terlihat, bisa di HP atau bisa di tablet nanti dipasang. Ya kan, nomor satu, oke. Nah, dia pilih layanannya apa? Misalkan dia mau nyuci, pakai berapa mesin? Kita nyuci berapa mesin? Dia akan dapat 2 ton. Jadi satu mesin Nah, sama dryer yang 45 menit. Jadi kita bisa pasang jualan dryer itu per menit, 15 menit, 30 menit, 45 menit. Ya kan? Ini, sama yang ini. Oke, setelah selesai nih, kita beli cuci 2, dryer 30 menit 1. Ini, Pak. Oke. Berikutnya. Nah, keluarlah QRIS. Silakan Bapak scan biar kita trial langsung hidupin mesin dari self service. Kita coba pakai MBCA ya. Boleh, BCA boleh, Bali boleh. Scan, 450. Oke. Ini kan sudah selesai, tadi kan nomor saya. Dia sudah bayar itu otomatis terkirim. Otomatis terkirim. Nah, kita saya cek di HP saya. Ada nggak WhatsApp? Ada WhatsApp nih. WhatsApp dari mana? Dari Halo Teknologi. Dia akan dapat link ini. Gak usah lagi download aplikasi. Ribet. Tinggal kita klik, dia akan masuk ke nota digital karena saya punya aplikasi BOSS. Tapi kalau konsumen nggak bakalan masuk ke situ. Dia langsung ke webpage. Nih, akan langsung keluar ini. Oke, tinggal kita gunakan. Langsung ke mesin ya. Coba cek. Oke, gunakan koin. Nah,
Dia sedang proses, tinggal kita lihat aja mesin. Dia akan nyala sendiri kan? Dia akan pindah program. Dia akan start. Jadi nggak perlu lagi takut kalau misalkan dia mau pakai yang paling lama waktunya, karena semua sudah disetting. Oke. Itu dari mesin cuci. Sekarang mesin pengering. Lanjut dryer. Ini kan masih ada nih. Ini kita masih punya cuci satu lagi kan. Nah ini kalau udah selesai dia udah nggak ada tokennya. Karena mesin pengering. Dia mau beli yang layanannya 30 menit. Tinggal kita gunakan, dia keluar. Kita scan. Gunakan. Ya. Tinggal tunggu. Ini mesin jalan. Oh. Oke, bunyi. Jalan Pak Kristo. Jadi seperti itu. Oke. Owner itu akan aman, Pak. Aman ya. Uang pokoknya masuk ke owner. Transaksi ada. Mesin bisa kita rekam. Si A berapa kali. Karyawan bisa kita tahu. Si A produktif apa enggak. Ya. Misalkan gini, cucian masuk jam 7. Cucian lagi kosong. Kenapa dicuci jam 3 sore? Betul. Kan nggak efektif kan? Bapak bisa tahu. Semua jadi bisa terekam. Luar biasa. Inilah kecanggihan dari Halo Teknologi System. Dan sudah tadi kita melihat bahwa prakteknya ternyata sangat mudah untuk dilakukan. Apalagi sekarang kan semua sudah kenal dengan handphone. Jadi karyawan-karyawan itu pasti mengerti lah tentang cara menggunakan penyesuaian sedikit lah Pak. Penyesuaian sedikit lah. Kan tadi saya lihatkan juga ke Bapak kan ya. Di sini kan ada yang dihidupkan kan? Iya. Nih, kita lihat dari dashboard owner. Saya pakai laptop biar lebih kelihatan. Ini bisa juga dari handphone. Handphone bisa. Bisa kita lihat semuanya. Kalau dari bos bisa kita lihat. Self service juga bisa kita lihat. Lengkap semua. Seperti itu. Ya, siapa yang hidupin mesin? Oke. Nah, seperti itu Pak Kristo. Jadi Bapak nanti laundry pertama yang menjalankan bisnis laundry hybrid IoT dari Halo Teknologi. Oke. Jadi itu banyak yang kita sudah dapat informasi terkait dengan Halo Teknologi System khusus untuk laundry, dan berharapannya sistem ini bisa membantu semua owner yang ada di Sulawesi Utara ataupun di Indonesia yang ada. Pesan buat teman-teman ya. Buat teman-teman. Ya, teman-teman mungkin saatnya kita untuk mampu melihat proyeksi ke depan akan seperti apa. Indonesia mungkin agak sedikit terlambat. Iya kan? Nah, karena adanya informasi kan, banyak informasi yang bisa kita lihat. Teman-teman di daerah juga mungkin sudah saatnya untuk mengupgrade diri. Jangan selalu terbelakang. Pak Kristo ini orang yang sangat cepat menerima informasi baru dan mau mencoba. Mungkin beliau lebih duluan di sini kan, karena memang bisa segera eksekusi kan dan lain-lain. Nah, kita juga berharap teman-teman juga biar kita berdaulat di daerah kita sendiri. Teman-teman juga jangan sampai ketinggalan di situ, ya. Pesan dari saya seperti itu. Terus kemudian juga yang kedua, bagi teman-teman daerah, tentunya kalau memang di daerahnya juga sudah ada konsultan laundry atau supermarket laundry, ya kan. Sebetulnya tidak harus juga ke kota, bisa juga di sini. Karena kan kalau ada kesulitan tetap orang minta bantuan kan yang di sini. Iya kan? Kalau saya sendiri orang Jakarta melihat bahwa sudah sangat proper lah. Pak, teknisi ada berapa Pak? Yang siap clean? 5 ya? 5. Tapi Kota Manado itu sudah luar biasa menurut saya itu. 5 teknisi itu kan bisa datang untuk servis dan lain-lain. Jadi nggak perlu takut juga untuk after sales-nya. Garansi Bapak handle juga kan? Kalau setiap pembelian mesin kan, kalau yang ini gitu kan, spare part dan lain-lain Bapak ready stock kan? Lengkap. Iya, kalau misalkan kita mau ke Jakarta atau ke kota, kan itu harus nunggu pengiriman. Mungkin ada selisih harga sedikit, tapi menurut saya masih wajar lah itu. Gitu. Oke Pak, paling seperti itu. Ya, Pak Septian, terima kasih untuk masukan-masukan baik saya maupun Bapak Ibu yang ada di mana saja. Dan semoga video ini bermanfaat bagi kita semua pengusaha laundry ataupun calon pengusaha laundry. Sekali lagi, terima kasih Pak Septian. Sukses Pak Kristo. Sukses. Halo Teknologi System. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ya.